Definisi sifat negatif sangatlah subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada budaya, nilai-nilai, dan konteks sosial tertentu. Sifat-sifat ini seringkali dipandang sebagai hal-hal yang mengganggu atau menghalangi proses pencapaian tujuan atau kebahagiaan seseorang. Contohnya, sifat-sifat seperti ketidakjujuran, egoisme, dan kemarahannya sering dianggap negatif karena dapat merusak hubungan antar pribadi dan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Penting untuk diingat bahwa sifat-sifat ini tidak selalu mutlak negatif dalam semua konteks. Misalnya, seseorang yang memiliki kecenderungan perfeksionis mungkin memiliki standar yang tinggi dan ambisi yang kuat, meskipun terkadang dapat berisiko mengalami stres atau kecemasan yang berlebihan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifat negatif juga dapat membantu kita mengembangkan empati dan toleransi terhadap orang lain yang mungkin memiliki sifat-sifat tersebut. Dengan memahami asal-usul dan konsekuensi dari sifat-sifat tersebut, kita dapat bekerja sama untuk memperbaiki hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Pentingnya mengubah sifat negatif tidak hanya berdampak pada individu secara pribadi, tetapi juga secara luas memengaruhi interaksi sosial dan dinamika masyarakat. Ketika seseorang mampu mengenali sifat-sifat negatif dalam dirinya dan bersedia untuk melakukan perubahan, hal itu menandakan kesadaran diri yang kuat dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Perubahan sifat negatif juga menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Proses ini sering melibatkan pengembangan keterampilan baru, pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan orang lain, serta penyesuaian sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang lebih positif. Dengan demikian, individu tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi yang berharga untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Mengubah sifat negatif juga memperkuat hubungan interpersonal. Ketika seseorang berusaha untuk memperbaiki aspek-aspek negatif dalam dirinya, hal itu menciptakan kesempatan untuk komunikasi yang lebih terbuka, rasa saling pengertian, dan kolaborasi yang lebih efektif. Perubahan individu dapat membawa dampak positif yang luas pada dinamika kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya mengubah sifat negatif juga terkait dengan pembentukan contoh yang baik bagi generasi mendatang. Ketika individu menunjukkan komitmen untuk terus berkembang dan meningkatkan diri, hal itu mengilhami orang lain, terutama anak-anak dan remaja, untuk mengikuti jejak yang sama. Perubahan individu dapat menjadi pendorong untuk perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan di masa depan. Karakteristik negatif umum pada individu mencakup beragam aspek yang dapat menghambat perkembangan pribadi dan hubungan sosial. Salah satu karakteristik yang sering ditemui adalah sikap yang defensif. Individu yang defensif cenderung sulit menerima kritik atau masukan, sehingga sulit bagi mereka untuk belajar dan berkembang secara konstruktif. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi dengan baik juga merupakan karakteristik negatif yang umum. Individu yang rentan emosional cenderung merespons secara impulsif dan tidak proporsional terhadap situasi tertentu.
yang dapat memperburuk konflik dan mengganggu hubungan antar pribadi. Manipulasi juga merupakan karakteristik negatif yang sering ditemui. Individu yang manipulatif cenderung menggunakan trik atau taktik licik untuk mencapai tujuan mereka, seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau perasaan orang lain. Kurangnya empati adalah karakteristik negatif lainnya yang dapat mengganggu interaksi sosial. Individu yang kurang empati cenderung tidak sensitif terhadap perasaan atau pengalaman orang lain, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami perspektif orang lain atau merespon secara tepat. Selain itu, kecenderungan untuk bersikap otoriter juga merupakan karakteristik negatif yang umum. Individu yang otoriter cenderung dominan dan mengontrol dalam hubungan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk bekerja sama secara kolaboratif atau menghargai kontribusi orang lain. Intoleransi terhadap perbedaan juga merupakan karakteristik negatif yang dapat mengganggu harmoni sosial. Individu yang intoleran cenderung menolak atau menindas orang yang berbeda darinya dalam hal budaya, agama, atau pandangan politik, yang dapat memicu konflik dan memperdalam polarisasi dalam masyarakat. Kurangnya kesadaran diri juga merupakan karakteristik negatif yang penting untuk diperhatikan. Individu yang kurang sadar diri cenderung tidak mengenali kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan perubahan yang positif atau berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Dengan menyadari dan mengenali karakteristik-karakteristik negatif ini dalam diri kita sendiri, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi mereka dan meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain serta pengalaman hidup kita secara keseluruhan. Pengaruh sifat negatif pada hubungan pribadi dan kesuksesan sangatlah signifikan. Sifat-sifat negatif seperti egoisme, ketidakjujuran, dan kurangnya empati dapat merusak kualitas hubungan antar pribadi dan menghambat perkembangan individu menuju kesuksesan. Ketika seseorang mempertahankan sifat-sifat ini dalam hubungan mereka, ketidakpercayaan, dan kurangnya dukungan dari pasangan, keluarga, atau teman-teman. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan emosional dan psikologis seseorang, serta menghambat kemampuan mereka untuk meraih tujuan-tujuan pribadi atau profesional. Selain itu, sifat-sifat negatif juga dapat menghambat kemampuan seseorang untuk bekerja sama secara efektif dengan orang lain dalam konteks profesional atau bisnis. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan sifat negatif sangatlah beragam. Beberapa di antaranya meliputi pengalaman masa kecil, lingkungan sosial, dan faktor genetik. Pengalaman masa kecil, seperti pola pengasuhan dan interaksi dengan anggota keluarga, memiliki dampak besar pada pembentukan kepribadian seseorang. Lingkungan yang tidak mendukung atau penuh dengan konflik dapat menyebabkan seseorang mengembangkan sifat-sifat negatif sebagai bentuk mekanisme pertahanan atau adaptasi terhadap situasi yang menekan. Selain itu, lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk sifat negatif seseorang. Interaksi dengan teman sebaya, pengaruh dari media, dan tekanan dari masyarakat dapat mempengaruhi persepsi dan nilai-nilai seseorang, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku dan sikap mereka. Misalnya,
Tekanan dari teman sebaya untuk mengikuti norma-norma tertentu atau citra tubuh yang tidak realistis dari media sosial dapat menyebabkan seseorang mengembangkan sifat-sifat negatif seperti ketidakpercayaan diri atau obsesi terhadap penampilan. Selain faktor lingkungan, faktor genetik juga dapat berperan dalam pembentukan sifat negatif seseorang. Penelitian telah menunjukkan bahwa predisposisi genetik dapat memengaruhi rentang emosi seseorang, kecenderungan terhadap impulsivitas, dan tingkat resiliensi terhadap stres. Meskipun faktor genetik hanya merupakan bagian kecil dari persamaan, hal ini tetaplah penting untuk dipertimbangkan dalam memahami perbedaan individual dalam pembentukan kepribadian dan perilaku. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan sifat negatif, kita dapat lebih memahami kompleksitas manusia dan berpotensi untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam mengatasi sifat-sifat negatif tersebut. Ini termasuk upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung,